Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mempelajari kitab yang paling mulia, mengatasi semua kitab, yaitu kitab Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kitab ini kita ikuti dengan cermat, setelah memahami tafsirannya, dan memahaminya sesuai dengan penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih, kita dijamin tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jangan heran kalau orang-orang awal zaman dari kalangan salafus salih mereka berkata, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Itu ilmu yang sebenarnya. Macam mana kita meyakini itulah ilmu yang sebenarnya? Karena Al-Quran kalamullah. Yang segala perkataannya benar belaka. Hadis Nabi yang sahih itu kalamur Rasul. Rasul pula adalah insan yang maksum, yang terselamat daripada kesalahan, kesilapan. Nah, hadirin dan hadirat, pagi ini kita akan bahas ayat 109 hingga 113 dari surat Al-Baqarah di bawah tajuk, di bawah topik Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela kebenaran. Kalau kita dah katakan apa saja yang ada dalam Quran adalah benar, sebagaimana firman Allah pada ayat 2 dari surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, apa yang beliau perkatakan adalah wahyu.
Sila lihat ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap, bertutur berdasarkan hawa nafsunya. No. Tapi semua pertuturan baginda adalah wahyu. Oleh sebab itu, apa saja yang kita katakan apabila dirujuk kepada ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih, itulah kebenaran. Walaupun mendapat tantangan dari syaitan, sama ada syaitan insan atau syaitan jin, syaitan ada dua jenis. Lihat ayat 112 dari surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu musuh dari kalangan syaitan insan dan musuh dari kalangan syaitan jin. Jadi segala yang datang dalam Al-Quran, segala yang datang dari hadis yang sahih adalah kebenaran. Dan sudah menjadi sunnatullah. Tidak semua makhluk menerima kebenaran. Itu sebabnya golongan itu dipanggil syaitan. Sebab syaitan diambil dari kata syaitana, maknanya ba'idun, jauh. Oleh sebab itu syaitan dinamakan syaitan, kata ulama akidah, karena makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Kadang-kadang kita berhadapan dengan syaitan insan. Walaupun kita bawa ayat Quran, hadis Nabi, tetap dia tolak. Syaitan insan lah itu. Sebab karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru, itu syaitan insan. Kita yang coba menyampaikan kebenaran ilahi, ayat-ayat Quran, sunnah-sunnah Nabi, dilarang memberi ceramah di tempat-tempat umum. Syaitanlah tu sepatutnya disokong. Okey. Topik hari ini cukup menggembirakan kepada pejuang-pejuang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sentiasa membela kebenaran, membela orang yang menyampaikan kebenaran. Walaupun kadang-kadang ambil masa. Tapi tetap, kalaupun penyampai kebenaran di atas muka bumi mati, dizalimi oleh syaitan-syaitan insan, dia tetap akan bahagia nanti di alam barzakh dan di alam akhirat. Di dalam mahkamah ilahi, orang yang menyebar kebenaran akan mendapat pertolongan daripada Allah, pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita baca satu ayat saja daripada 5 ayat ini untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada
min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Demikian ayat 109. Hingga ayat yang ke-113. Yang kita coba akan tafsirkan pada pagi ini. Nah, karena ayat ini dan terjemah harfiahnya akan diulang lagi dalam penjelasan nanti, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Lihat halaman 255. Untuk memudahkan menyambung dengan pelajaran hari ini, kita perlu tahu sedikit sebanyak pelajaran minggu lalu. Ini yang dinamakan dalam ilmu pendidikan dengan apesepsi. Tuan Guru akan mengulangi sedikit pelajaran yang lalu untuk memudahkan murid-muridnya, audiens, jamaah menyambung dengan pelajaran baru. Jangan sambung pelajaran baru. Nanti bimbang, lebih-lebih lagi mereka yang tidak ikut pelajaran minggu lalu. Susah nak menyambung. Itu sebabnya mungkin para jamaah perasan persepsi ini mesti Ustaz sebut setiap topik yang akan dibahas. Dalam ayat-ayat yang lalu, nah ini dia. Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah memberikan tuntunan, bimbingan kepada orang-orang yang beriman tentang cara-cara yang harus mereka tempuh untuk memperolehi pertolongan dan bantuan daripada Allah dalam menghadapi muslihat ahli kitab dalam keadaan bertentangan pendapat. Dan masing-masing pendapat mereka tidak berdasarkan prinsip yang benar, akan tetapi hanyalah timbul daripada angan-angan mereka. Kita telah sebutkan pada minggu lalu. Yahudi mengatakan mereka lah yang lebih benar dari Nasrani. Nasrani kata mereka lah yang lebih benar dari Yahudi. Yahudi dan Nasrani masing-masing, kamilah yang lebih layak untuk masuk syurga, bukan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini nanti akan menjelaskan bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Termasuk sikap yang kita perlu ambil bila berhadapan dengan sesama Muslim. Andai kata mereka bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa menyandarkan pandangan mereka Quran dan Sunnah. Sama ada berhadapan dengan Syiah, sama ada berhadapan dengan Khawarij, sama ada berhadapan dengan Qadiani, liberal. Di sini akan dijelaskan nanti caranya.
Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani yang kedua-duanya dikatakan kafir ahli kitab tidak pernah reda dengan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan nanti pada ayat 120, lebih kurang 10 ayat yang akan datang minggu hadapan insya-Allah atau minggu berikutnya kita akan bahas ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan reda kepada kamu, hai Muhammad, sehingga kamu ikut keyakinan mereka. Wah, Allah gunakan istilah walan tarda, tidak sekali-kali. Sebabnya bekerja sama dengan orang-orang kafir, berhati-hati. Allah dah sebut dah, impossible, mustahil Yahudi dan Nasrani reda pada kamu, hei umat Islam. Allah gunakan lam. Lam ni maknanya huruf nafi untuk menyatakan abadi. Bekerja sama dengan orang kafir dalam banyak hal dibolehkan. Tapi berhati-hati. Apalagi Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, permusuhan mereka secara zahir padamu. Mereka musuh. Dari ucapannya, tindak tanduknya. Tetapi permusuhan yang terpendam di dalam hati mereka lebih daripada yang mereka zahirkan. Allah yang sebut. Bukan rekaan Ustaz. Kesimpulannya, kalau ingin bekerja sama dengan non-Muslim, berhati-hati. Permusuhan mereka terhadap Islam bersifat abadi selama-lamanya. Kita teruskan. Bermacam-macam usaha telah mereka usahakan untuk menghalang umat Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara taktik mereka untuk meragu-ragukan umat Islam, ada di antara mereka yang beriman pada awal pagi, pura-pura memeluk Islam, tetapi kufur pada petangnya, dengan harapan agar sikap mereka diikuti oleh umat Islam yang masih lemah imannya. Pura-pura memeluk Islam. Alah, bukan susah pun memeluk Islam. Mengucap saja 2 kalimah syahadat. Mesti mereka itu akan percaya kita sudah Islam. Tetapi senyap-senyap, kita himpun maklumat yang ada pada mereka untuk kita hantam kemudiannya. Golongan inilah yang dipanggil dengan munafik. Munafik itu sama dengan istilah orang-orang tua kita, musuh dalam selimut. Kalau orang kafir, nama kafir, kita dah faham dia orang kafir. Sebabnya kita boleh berhati-hati. Tetapi terhadap orang munafik, definisi munafik luarannya macam orang Islam, tapi dalam hatinya memusuhi Islam. Dari satu sisi, orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Mereka bagaikan gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Okey. Setelah kita bawa mukaddimah itu, apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut berikutnya? Dan macam mana cara untuk menghadapi mereka? Ayat ini telah kita baca tadi. Tapi tak mengapa kita ulang sekali lagi.
Ustaz baca dengan cepat. Wadda katsirun min ahlil kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dengar baik-baik terjemahan harfiah. Sebab dia sangat menolong untuk memahami makna terjemah maknawiyah. Sebahagian besar ahli kitab, lihat, wadda kathirun, majority, sebahagian besar ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ya, niat jahat mereka. Allah yang sebut. Jangan sampai tak percaya, sebab semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Mengapa mereka sampai berbuat begitu? Mengharap orang beriman supaya menjadi kafir? Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini dia terjemah maknawiyah. Macam mana Pak Ustaz, ahli kitab tahu yang Nabi Muhammad bawa itu adalah kebenaran? Ini dia. Maksudnya, kebanyakan Yahudi dan Nasrani menginginkan agar kamu umat Islam berpaling daripada mentauhidkan Allah dan daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu kembali kepada kekufuran sebagaimana asal kamu. Bahasanya cukup mudah difahami. Ayat di atas juga menunjukkan bahawa motif utama, tujuan utama yang mendorong ahli kitab memberi nasihat adalah karena dengki dan busuk hati mereka. Bukan atas dorongan karena ingin membela kebenaran. Itu sebabnya adalah sangat salah bila kita sampai mengatakan, orang kafir itu transparan lah, teluslah, hebatlah. Hati-hati. Orang kafir sebenarnya tak macam itu. Kita katakan bagus, hebat, transparan, telus di mata kita yang jahil ini. Coba lihat ayat 12 surat Muhammad. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir itu berseronok-seronok, makan, minum, tak ubahnya bagaikan binatang makan dan berseronok. Tempat mereka adalah neraka. Ayat 12. Surat Muhammad. Kita pula kata hebat. Mereka adalah kaum yang sungguh mengetahui. Mereka sebenarnya ahli kitab, sungguh mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya kebenaran Islam. Mereka sungguh tahu karena sifat baginda telah pun diberitakan dalam kitab-kitab mereka dengan jelas. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Cuma Taurat dan Injil telah dipinda oleh ulama-ulama mereka. Mereka sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu Rasul sebenar. Lalu apa kata Allah? Sikap kita terhadap ahli kitab. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, itu terjemahan harfiah. Apa dia tafsiran yang tersirat di dalam ayat tersebut? Di dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang beriman agar memaafkan ahli kitab. Jangan diambil tindakan segera. Dan menggauli mereka dengan akhlak yang mulia. Gauli Yahudi dan Nasrani dengan akhlak yang mulia. Dan jangan dibalasi kesalahan mereka itu dan jangan bersikap kasar kepada mereka. Kita tidak mempercayai niat baik mereka, bukan berarti kita mesti mengasari mereka. Itu sebabnya dalam surat Muhammad Allah menyebut sikap orang-orang beriman, bahwa orang beriman itu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang dengan sesama mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kita lihat dalam realiti, sebahagian orang-orang yang beriman boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, boleh berpelukan dengan orang kafir, tetapi bermusuhan dengan sesama Muslim. Subhanallah. Sikap itu sangat bercanggah dengan firman Allah dalam surat Muhammad yang Ustaz baru baca tadi. Tegas tidak semestinya bersikap kasar. Jangan sekali-kali kepada mereka diberi pemegang kebijaksanaan, policy maker, no. Hancurlah. Tidak diberi kepada mereka pemegang menentukan, itu pun mereka telah hina agama Islam sebagai agama resmi, telah hina institusi diraja, padahal memerintah hanya beberapa bulan. Macam mana? Ini kata segala-galanya diserahkan pada mereka. Ini perlu dipahami oleh umat Islam, khasnya para pemimpin. Sadarilah. Ustaz selalu sebut, segala bentuk perjuangan agama mesti kita letakkan ranking yang tertinggi. Bukan yang diperjuangkan itu parti, bukan yang diperjuangkan itu pribadi, tapi agama mesti letakkan yang paling atas. Dan di dalam arahan Allah agar memaafkan mereka mengandungi petunjuk. Mengapa Allah suruh maafkan mereka? Karena di dalam arahan memberi kemaafan itu mengandungi petunjuk bahawa orang-orang yang beriman, walau jumlahnya mereka sedikit, tapi sebenarnya merekalah yang memiliki kekuatan. Karena kemaafan biasanya daripada pihak yang mempunyai kekuatan. Orang yang mampu memaafkan sebenarnya orang kuat. Kalau setiap penentangan langsung diambil kekuatan, digunakan power yang ada, sebenarnya orang tersebut lemah. Itu sebabnya terdapat dalam Al-Quranul Karim berapa banyak
golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang besar dengan bantuan Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan topik hari ini. Allah senantiasa akan membela kepada kebenaran. Walaupun kita sedikit, tetapi yang kita bawa ini adalah kebenaran, agar negara yang kita perjuangkan menjadi negara yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, makmur, lagi diredai oleh Allah. Kalau itu motif perjuangan, kita akan dibantu oleh Allah. Kita akan dibantu oleh Allah. Macam mana Allah membantu? Terserah Allah. Jadi ayat di atas seolah-olah mengandungi makna. Jadi ayat di atas seolah-olah mengandungi makna, hai orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya jumlah ahli kitab yang begitu banyak bersama kebatilannya sampai dapat memperdayakan kamu. Kamu adalah lebih kuat dari mereka walaupun jumlah kamu lebih sedikit selama kamu bersama kebenaran. Ini jika jumlah kita sedikit, kita tetap disuruh oleh Allah untuk memaafkan mereka sebab posisi kita di pihak yang kuat. Nah, apatah lagi umat Islam adalah majoriti, sangat aib dan tercela, justru dapat dikuasai oleh orang-orang kafir. Nampak sangat kelemahan imannya. Pembela kebenaran akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Hadirin dan hadirat, Uday bercakap bila tafsir, tidak cenderung pada mana-mana parti. Uday senantiasa bersama umat Islam. Ustaz tidak masuk mana-mana parti, walaupun parti umat Islam di Malaysia. Walaupun banyak yang mengajak, yang mempelawa, masuklah Ustaz, sama kami lah Ustaz. No. Tujuannya supaya Ustaz boleh bercakap bebas kepada parti A ke, parti B ke, parti C ke, Ustaz mau dengar. Sebab yang Ustaz tidak bias. Kecuali kalaupun ada bias kepada kebenaran. Ustaz sebut secara umum saja. Mari kita tegakkan agama kita. Sebab bila agama kita tegakkan agama Islam, non-Muslim akan hidup aman. Berbeza bila umat Islam itu minoriti, duduk di negara-negara non-Muslim. Apakah negara itu India ke namanya? Apakah negara itu komunis ke namanya? Umat Islam mesti ditindas. Berbeza dengan negara Islam. Orang kafir bebas melaksanakan syariat. Di situ saja kita dah cukup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Izinkan Ustaz untuk bercakap berdasarkan apa kata Allah. Jangan kata Ustaz bias pada parti ini, parti itu, no.
Ustaz hanya berdoa, ya Allah, Engkau angkatlah pemimpin kami dari kalangan orang Islam yang kuat agamanya, yang kuat agamanya, yang cenderung kepada membela kebenaran ilahi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan atas dasar ini pula lah rahasianya. Mengapa ayat tersebut diakhiri dengan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab bila kita maafkan non-Muslim, bermakna kita di pihak yang kuat. Mengapa kita di pihak yang kuat? Karena pembela kebenaran senantiasa mendapat bantuan Allah. Mengapa orang yang mendapat bantuan daripada Allah mesti kuat? Sebab tidak ada yang boleh mengatasi kekuatan Allah. Itu rahasianya. Itu sebabnya kalau ingin mendapat kekuatan, minta kepada Allah. Bela agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad. Apa kata Allah? Menjanjikan. Dan janji Allah tak pernah mungkir. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu tolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan pendirian kamu. Tak akan goyah. In tansurullah, jika kamu bantu Allah, maknanya bantu kebenaran ilahi. Bantu agama Allah. Sebar agama Allah. Apa janji Allah? Allah pasti akan tolong kamu. Ayat itu mengandung syarat dan masyruh. Syarat ini, syarat sekiranya kamu bantu agama Allah. Masyruh yang disyaratkan akan datang pertolongan daripada Allah. Antara syarat dengan masyruh, dua yang tak boleh pisah. Ingin mendapat pertolongan Allah, tapi kita tidak bantu agama Allah, jangan mimpilah. Kita kena bantu dulu agama Allah, baru datang pertolongan daripada Allah. Dan Allah akan teguhkan pendirian kita. Mudah-mudahan para pendengar sekalian, ibu-ibu dan bapa sekalian, dan lebih khusus lagi dari kalangan lansia. Lansia adalah singkatan dari lanjut usia, warga emas. Kita tak lama lagi akan menghadap Allah. Jangan peduli apa orang cakap. Kalau kita dah tahu itu kebenaran ilahi, datang dari Quran Sunnah, teruskan. Itu sebabnya kita perlu sabar. Jangan sampai orang perlekeh kita langsung give up, serik. No. Itu sebabnya hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita hendaklah membela kebenaran secara konsisten. Istiqamah. Jangan berubah. Kalau ingin mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita hendaklah melakukannya secara istiqamah.
Itu sebabnya ada satu orang yang menggabungkan wajah Uday dalam dua zaman. Yang pertama pada zaman umur 54 tahun, semuanya hitam. Dan pada umur 75 tahun, semuanya putih. Ustaz nampakkan pada Jumaat. Ini dia umur 54. Dan ini pula ketika umurnya 75. Lalu digabungkan, apa tulisannya? Umur berbeza, tetapi semangat berdakwah masih sama. Masya Allah. Umur berbeza, tapi semangat dakwahnya ingin menyampaikan kebenaran ilahi tetap sama. Ustaz kira memang ada benarnya. Ustaz tak berubah. Sejak 40 tahun yang lalu, walaupun uslubnya, redaksinya dalam penyampaian berbeza, makin tua makin lebih berhikmah, tetapi semangatnya alhamdulillah setakat ini belum lagi luntur. Kita harapkan demikian. Setiap kita mesti punya prinsip seperti ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan penjelasan berikut atau ayat berikut. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, apa pula tafsiran ayat ini? Ustaz bacakan dulu. Di dalam ayat ini Allah menyebut beberapa perkara yang boleh menyebab atau boleh menjadikan sebab orang beriman mendapat pertolongan yang dijanjikan Allah. Allah sebut sebab-sebab atau usaha yang perlu kita buat agar menjemput pertolongan Allah, mengundang pertolongan Allah. Apa dia amalan itu? Pertama sekali mendirikan salat. Apalagi jika dilakukan secara berjamaah. Tak dapat di masjid, di surau, di rumah, berjamaah dengan anak-anak. Selain salat dapat memperteguh keimanan, ia juga dapat membentuk kekuatan. Satu. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Amalan ini pula dapat menjamin hubungan antara yang kaya dengan yang miskin. Kalau salat berperanan dapat memperbaiki diri, sedangkan zakat pula dapat memperbaiki masyarakat. Yang ketiga, melakukan amal saleh. Dan Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan apapun amal saleh yang dilakukan. Ganjaran pahala tersedia di sisi Allah di akhirat nanti. Nah, sempena kita berada pada 2 hari bulan Zulhijjah hari ini. Berada pada 10 pertama bulan Zulhijjah yang dalam hadis sahih disebut Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai
orang-orang yang melakukan amal-amal saleh pada 10 Zulhijjah yang pertama ini. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kehebatan amal-amal saleh 10 hari pertama bulan Zulhijjah mengatasi jihad fisabilillah?" Nabi jawab, dia mengatasi jihad fisabilillah kecuali bila dia pergi berjihad dengan dirinya dan harta, lalu dia mati syahid, dia tak balik lagi. Itu saja amalan yang boleh mengatasi amal-amal saleh yang kita lakukan di dalam 10 pertama bulan Zulhijjah. Ustaz dah jelaskan semalam, amal-amal saleh itu boleh dibagai-bagaikan, termasuk puasa, termasuk salat, termasuk sedekah, termasuk menghubungkan silaturahim, termasuk membaca Quran, termasuk zikrullah. Itu semua amal-amal yang boleh mengundang pertolongan daripada Allah. Apalagi dalam kita melakukan amal-amal itu, kita ikuti dengan doa pula. Nah, yang keempat, amal yang boleh mendatangkan bantuan pertolongan Allah, iaitu amal saleh tersebut hendaklah dilakukan dengan ihsan. Allah Maha mendengar apa saja yang kita lakukan, apakah banyak maupun sedikit. Infak, sedekah. Yang utama itu bukan banyaknya, tapi istiqamahnya, konsisten. Kita teruskan dengan ayat berikut. Karena masa yang sangat terbatas, izinkan Ustaz untuk membaca terjemahannya saja. Ayat 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang yang benar. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ayat di atas diturunkan oleh Allah karena Yahudi Madinah dan Nasrani Kristian Najran, yaitu Yaman, pernah bertengkar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi tinggal di Madinah. Zaman awal-awal Nabi hijrah. Datang orang-orang Nasrani Kristian dari Yaman, Najran. Mereka bertengkar. Masing-masing mendakwa, kamilah yang layak masuk syurga, kata Yahudi Madinah. Nasrani pula, kamilah yang lebih layak masuk syurga. Itu maksudnya. Allah dengan tegas menyatakan bahawa dakwaan itu hanya angan-angan kosong mereka belaka. Dan mereka disuruh oleh Allah untuk membuktikan kebenaran dakwaan mereka. Dan sudah pasti mereka tidak akan mampu membuktikannya. Hanya dakwaan mulut. Sebagaimana dakwaan setengah umat Islam hari ini. Kononnya dengan mengucap 2 kalimah syahadat, garanti masuk syurga. Dia tak tahu bahawa 2 kalimah syahadat itu ada rukun. Rukun 2 kalimah syahadat ada 3. Ucap dengan lidah. Benarkan kandungan ucapan kita dalam hati. Allah satu-satunya yang berhak dan layak disembah, tidak yang lain. Nabi Muhammad itu Rasulullah dalam hati. Dan yang ketiga, laksanakan tuntutan 2 kalimah syahadat. La ilaha illallah menuntut agar kita buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menuntut agar kita buat suruhan Nabi, jauhi larangan Nabi. Bukan hanya ucapan. Bila hanya ucap, burung kakak tua pun boleh. Ustaz tertarik dalam satu grup kita yang memasukkan tentang
burung kakak tua dapat membaca surat Al-Fatihah lengkap dengan tajwid, makhrajnya sekali. Burung kakak tua atau burung tiung lain lagi, kakak tua lain lagi, tapi semuanya boleh bercakap. Boleh membaca surat Al-Ikhlas. Boleh membaca surat Al-Kautsar. Boleh mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak percaya nanti ustaz akan kirim kepada grup. Apa bezanya kita dengan burung kakak tua kalau hanya pandai ucap? Yang itu binatang. Yang kita ini manusia, ada akal. Itu namanya angan-angan. Kalau hanya sekedar mengucap 2 kalimat syahadat, kononnya garanti masuk syurga, garanti mendapat redha Allah. No. Dalam ayat ini mengandungi pengajaran. Apa dia pengajaran? Agar kita jangan menerima begitu saja kata-kata manusia yang tidak bersandarkan bukti atau hujah yang kokoh. Ini Ustaz selalu ulang-ulang. Mendengar satu-satu ceramah, jangan langsung kita percaya. Kalau penceramah itu tidak mendatangkan ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih sebagai hujah. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab yang penuh dengan bukti yang nyata tentang kekuasaan Allah, kemahuan Allah, keesaan Allah berdasarkan ayat-ayat kauniyah dan dalil-dalil aqliyah. Lalu apa kata Allah pada ayat 112? Yang benar itu yang mana? Apakah sama sebagaimana dakwaan Yahudi dan Nasrani? Ini Allah bimbing kita. Ustaz baca. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Maknanya tidak sebagaimana dakwaan Yahudi dan Nasrani. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini dia syarat yang Allah telah beri kepada kita jika ingin masuk syurga dan mendapat redha Allah. Dalam ayat ini tafsirannya. Dalam ayat ini Allah menyatakan bukti yang sangat nyata kepada masing-masing mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, yang mendakwa hanya mereka masing-masing saja yang akan masuk syurga, dan sekaligus menyatakan 2 syarat utama. Allah langsung sebut syarat utama untuk masuk syurga, ini dia. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti amalan Rasulullah. Ini yang Ustaz selalu sebut-sebut. Di dalam buku kita yang terbaru, 12 pedoman ibadat. Pedoman pertama, syarat amal yang diterima oleh Allah. Bagi umat Islam, 2. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mesti mengikut. Kalau apa yang selama ini Ustaz sebut, ikhlas dalam beramal, ikut cara Nabi, semuanya tertera dalam Al-Quran, di dalam ayat yang kita baru baca tadi. Pertama, ikhlas ketika beramal. Syarat ini ditunjukkan oleh firman Allah. Barang siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah, maknanya patuhi, ikuti saja apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Lillahi ta'ala, jangan karena yang lain dalam beramal. Ikhlas sangat mustahab. Allah menilai keikhlasan seseorang.
Yang kedua, mengikuti cara Rasulullah. Dan syarat ini pula ditunjukkan sedangkan ia berbuat kebajikan. Amalan bid'ah akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah sebagaimana yang kita sedia maklum. Barangkali kita masih ingat lagi yang Ustaz sebutkan dalam buku ini. InsyaAllah esok kita akan belajar buku ini. Bahagian terakhir minggu lalu, hari Selasa yang lalu, Rasulullah bersabda, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan Al-Quran kecuali ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, ini saya sudah memadailah bagi kita umat Nabi Muhammad. Apa dia? Ayat itu menyebut, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah ketika beribadah. Itu dia. Lagi-lagi sama dengan ayat ini. Syarat amal diterima pertama mesti ikhlas. Yang kedua mesti ikut ibadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi katakan, andai kata Allah tak turunkan Al-Quran 30 juz, kecuali satu ayat itu saja. Itu pun bahagian terakhirnya, ayat 110 Al-Kahfi. Memadailah bagi umat manusia. Enough, cukup dah. Apa maknanya? Kita dah jelaskan dengan panjang lebar. Dan dapat difahamkan daripada ayat di atas, yaitu mafhum mukhalafah. Bahawa setiap amalan yang dilakukan tetapi tidak memenuhi dua syarat di atas, maka mereka akan menjadi penghuni neraka yang binasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada yang akan selamat daripada kesiksaan neraka kecuali mereka yang ikhlas kepada yang disembah, yakni Allah, dan mereka mengikuti panduan amalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada ayat yang terakhir. Ustaz bacakan. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamun misla qawlihim. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Dan orang-orang Nasrani pula menuduh Yahudi, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Ini sindiran kepada umat Islam. Yahudi mendakwa lawannya itu Nasrani nonsense. Tak ada guna. Nasrani pula kata Yahudi tak ada guna. Padahal mereka sama-sama baca kitab. Yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Sikap demikian juga terdapat pada orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka. Banyak orang Islam yang mengatakan sesuatu berbeza dengan apa yang Quran kata. Karena coba nak mengajar tapi tak faham Al-Quran. Tak faham prinsip yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ini bila kita bercakap tentang penyampai kebenaran. Bagaimana dengan orang awam? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Kita jelaskan sedikit. Ayat di atas menggambarkan kisah ahli kitab yang saling sesat menyesatkan sesama mereka. Yahudi menyesatkan Nasrani dan Nasrani pula menyesatkan Yahudi. Kalau Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa, Nasrani pula tidak mengakui Isa hanyalah sebagai penyempurna ajaran atau syariat Musa. Mereka mendakwa demikian, padahal mereka membaca kitab masing-masing yang kandungannya sangat berbeza dengan apa yang mereka yakini. Taurat dan Injil tak pernah mengatakan Tuhan itu tiga. Pahaman Trinity tak tertera di dalam Injil yang original. Dakwaan Yahudi Uzair anak Tuhan tak pernah tersebut di dalam Taurat yang asli. Tapi mereka kata begitu. Taurat menggambarkan akan kemunculan Rasul dari kalangan mereka setelah Nabi Musa. Betul? Setelah Nabi Musa akan muncul Rasul dari kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Setelah Musa, muncul Isa, jaraknya 1,800 tahun. 1,800 tahun. Sebagaimana kata Dr. atau Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Musa Bani Israel, Isa juga Bani Israel, dan in between pula Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, semuanya Bani Israel. Dalam lingkungan 1,800 tahun. Itu yang disebut di sini. Taurat, yaitu kitab Yahudi, menggambarkan akan kemunculan Rasul dari kalangan mereka setelah Nabi Musa, yaitu Isa. Tetapi mereka ingkari Isa. Lihat, walaupun sama-sama Bani Israel, Yahudi tak mau terima Nasrani dan enggan beriman kepadanya. Sedangkan Injil pula menyatakan bahawa Isa adalah penyempurna syariat Musa. Injil menyebut, tidaklah Isa itu diutus kecuali untuk menyempurnakan ajaran Musa. Di situ tertera di dalam Bible. Bukan pembatal ajarannya. Tetapi orang-orang Nasrani menolak keyakinan dan ketetapan tersebut. Ini maksudnya mereka saling sesat menyesatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa, apa kata Allah? Allah menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani dan sebaliknya Nasrani terhadap Yahudi di atas bukanlah perkara baru. Bukan perkara baru. Bahkan umat yang terdahulu dari mereka pun telah mengatakan ucapan yang sama. Demikian sikap orang-orang yang sesat. Mereka tak tahu di mana letaknya kebenaran yang sebenarnya. Padahal yang benar atau hak pada hakikatnya sangat terletak pada iman yang ikhlas dan amal yang saleh. Hadirin dan hadirat, izinkan Ustaz untuk menjelaskan sedikit. Dalam kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 lagi Ustaz dah sebut. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh semua Rasul. Semuanya agama Islam. Sebab Islam maknanya berserah diri kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, dan diakhiri dengan wa ana minal muslimin, aku adalah orang Islam. Itu adalah kata-kata Nabi Ibrahim. Cucunya Yakub juga berkatakan, aku orang Islam. Islam adalah semua agama yang turun dari langit.
Cuma dalam buku Akidah 1, Ustaz sebut, agama Islam yang datang dari langit, ada dua asasnya, akidah dan syariat. Akidah ini iman, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Beribadat mesti hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ini namanya syahadat akidah. Adapun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat yang kedua. Ini namanya syahadat syariat. Peraturan dalam beramal mesti ikut syariat Rasul masing-masing. Kesimpulannya, syahadat pertama adalah sama, tidak berubah. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semuanya mempunyai syahadat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab semua mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Tetapi karena cara mereka menyembah Allah berbeza-beza, maka syahadat yang kedua, mereka mention nama Rasul masing-masing. Umat Nabi Nuh, syahadat keduanya, wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Sebab cara mereka beribadat pada Allah mesti ikut cara Nabi Nuh. Datang 1000 tahun kemudian, Nabi Ibrahim tetap asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadat keduanya, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Bukan untuk kita ya, untuk umat Ibrahim. Tidak sebut Nabi Muhammad macam mana, tidak sebut. Nabi Muhammad belum lahir. Begitulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Menyembah tetap kepada Allah, umat Musa mesti ikut cara ibadat yang telah diajar oleh Nabi Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, umat Nasrani. Di sinilah rahasianya kita umat Islam, umat akhir zaman, umat Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah tetap, kemudian kita mention nama Muhammad pada syahadat kedua, karena cara kita beribadat mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Itu rahasianya. Itu sebabnya Ustaz sangat galakkan, sebelum belajar buku-buku yang lain, belajar ini dulu. Hakikat dua kalimah syahadat. Tak begitu tebal. Hanya 173 muka surat saja. Lengkap dalam buku ini syarat dua kalimah syahadat, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah, rukun Muhammadur Rasulullah, apa makna syahadah atau asyhadu, lengkap. Buku ini yang patut kita dahulukan sebelum kita belajar salat, puasa, zakat dan haji. Sebab itu sesuai dengan urutan tertib rukun Islam. Kita teruskan sedikit lagi. Jika manusia benar-benar menyadari hakikat ini, niscaya mereka tidak akan berpecah belah dan bertelingkah terhadap prinsip ini. Tetapi sayangnya masing-masing mereka terlalu fanatik, ta'assub, yang keterlaluan menurut hawa nafsu masing-masing. Lalu penghujung ayat 113, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Kita akan diadili. Itu sebabnya pagi tadi Ustaz kirim jawaban terhadap soalan satu orang melalui Facebook, bukan melalui grup. Dia tulis di Facebook, dia tanya, saya bekerja kapal antarabangsa.
saya ditanya oleh kawan-kawan non-Muslim dan kawan-kawan Islam, betulkah Allah itu bersemayam di atas arasy? Atau Allah itu di mana-mana? Yang kedua, mengapa kita bersaksi kepada Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad telah wafat sejak lama? Macam mana dia boleh menjadi saksi? Ustaz sudah jawab dengan panjang lebar, bukanlah panjang sangat, tapi satu muka surat. Sila baca. Dakwaan orang-orang kafir. Macam mana Nabi Muhammad jadi saksi pada dia? Dia tidak ada lagi pada hari ini. Hadirin dan hadirat. Saksi asyhadu dalam bahasa Arab ada 5 makna. Ustaz sebut di sini ada 5 makna asyhadu. Aku bersaksi. Dengan makna aku iktiraf, aku mengetahui, aku yakin, aku nyatakan dalam bentuk aku punya ilmu. Yes, itu semua makna saksi. Walaupun hari ini Nabi Muhammad tidak ada, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus, pewaris ajaran nabi-nabi. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat 15 abad yang lalu, tapi ada ulama yang akan menyampaikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Apalagi ajaran Nabi Muhammad berkuat kuasa hingga kiamat. Nah, mempertikaikan tentang Nabi Muhammad jadi saksi, kita orang beriman tak boleh pertikaikan. Sebab Nabi Muhammad bersikap atau bertindak sebagai saksi, Allah sebutkan pada ayat 143 surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan bagimu agama Islam, agama pertengahan, wasata, supaya kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia, dan Nabi Muhammad akan jadi saksi ke atas kamu. Saksi di sini maknanya saksi di mahkamah ilahi di akhirat nanti, bukan sekarang ini. Sebabnya amal kita mesti kita usahakan agar bersesuaian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ia akan ditanya nanti oleh Allah. Nabi Muhammad sebagai saksi, "Hai Muhammad, ini umatmu, dia telah salat cara macam ini, dia telah puasa cara macam ini. Memang macam itu ke yang engkau ajar?" Nabi Muhammad akan jawab, "Naam." Naam itu benar ya Allah. Jika orang yang diadili oleh Allah ikut sunnah Nabi. Tapi kalau yang suka buat bid'ah, Nabi Muhammad akan jawab, "La, aku tak ajar macam itu." Amalnya akan ditolak. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha adil, akan mengadili mereka pada hari pembalasan kelak. Coba lihat, pada hari pembalasan dia mengetahui masing-masing golongan mana yang hak dan mana pula yang batil. Sebab saksinya Nabi Muhammad. Kalau umat Ibrahim, Ibrahimlah yang Allah panggil untuk jadi saksi. Umat Nabi Musa, Musalah yang akan dipanggil jadi saksi. Dan Allah akan membenarkan mana yang benar dan selanjutnya memutuskan mereka ke syurga, memasukkan mereka ke syurga yang penuh dengan nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Dan dia akan membatilkan atau menyalahkan yang batil, dan selanjutnya akan melemparkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan penyampaian kita pada pagi ini
tafsir ayat 109 hingga 113 di bawah tajuk Allah senantiasa membela kebenaran. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran akan kebenarannya, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebaliknya, perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya dan kesesatannya. Dan berilah kami kekuatan untuk menjauhkan diri kami daripada kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Ya Allah, ceramah pada pagi ini membuat kami semakin yakin bahawa barang siapa yang membantu agamamu yang hak berdasarkan Quran dan Sunnah, pasti engkau akan bantu dan engkau tak pernah mungkir janji. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan